Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Manchester United akan melaksanakan 2 pertandingan persahabatan di Spanyol pada Desember 2022 melawan klub Cadiz dan Real Betis. The Red Devils akan menghadapi Cadiz dalam pertandingan persahabatan pertama mereka pada 7 Desember 2022 sebelum menghadapi Real Betis di 10 Desember 2022. Aaron Wan-Bissaka dan Brandon Williams tengah mengalami masalah. Keduanya tetap disebutkan dalam rombongan perjalanan untuk peningkatan kebugaran. Anthony Martial yang tengah berusaha melupakan masalah cederanya di paruh kedua musim juga termasuk di antara mereka. Penjaga gawang utama David De Gea yang sebelumnya tersingkir dari skuad Spanyol di Piala Dunia 2022 juga akan bergabung dalam perjalanan. Ada pula Alejandro Garnacho yang mencetak gol terakhir MU dan gol kemenangan melawan Fulham di Liga Primer sesaat sebelum musim dihentikan. Sementara Victor Lindelof, Donny van de Beek, Scott McTominay, dan Anthony Elanga juga masuk bersama pemain muda lainnya yaitu Kobbie Mainoo, Charlie Savage, Zidane Iqbal, dan Charlie McNeil. Axel Tuanzebe dikabarkan absen karena masih cedera. Sementara Jadon Sancho tengah melanjutkan program latihan individunya. Manchester United akan berada di Spanyol selama 1 minggu sebelum kembali ke Carrington dan bergabung bersama pemain yang telah tersingkir dari Piala Dunia 2022. Mereka juga akan menghadapi klub sepak bola Inggris Burnley pada laga kompetitif di Piala Carabao Cup pada tanggal 21 Desember 2022. Setelahnya, MU akan kembali bertugas di Liga Primer Inggris pada 27 Desember 2022 di Nottingham Forest. Berikut daftar lengkap skuad yang akan diboyong MU dalam pertandingan persahabatan tersebut. Raksasa Liga Inggris Manchester United sekarang ini disebut tengah merasa khawatir bahwa mereka mungkin harus menjual salah satu strikernya, yakni Marcus Rashford. Marcus Rashford yang terpanggil membela timnas Inggris di Piala Dunia 2022. Ia memang menjadi pelapis saja di tim asuhan Gareth Southgate. Namun, Marcus Rashford tidak tampil mengecewakan ketika dipercaya bermain. Ia mencetak 1 gol di laga melawan Iran dan membantu Inggris menang 6-2. Ia kemudian tampil bersinar di laga melawan Wales. Rashford mencetak 2 gol dan membantu Inggris menang 3-0. Saat ini Marcus Rashford fokus membela timnas Inggris. Namun di sisi lain MU sedang ketar-ketir. Mereka merasa khawatir akan masa depan Rashford di Old Trafford. Manajemen MU diklaim merasa cemas bahwa mereka mungkin akan harus melego pemain berusia 25 tahun tersebut. Kabar ini diklaim oleh Daily Star. Hal tersebut berkaitan dengan situasi kontraknya di Old Trafford. Kontraknya di MU sendiri akan habis pada musim panas 2023 mendatang. Meski punya opsi memperpanjang masa kerjanya setahun lagi, United berharap untuk bisa mengamankan servisnya untuk jangka panjang. Laporan itu juga menyebut MU sudah membuka negosiasi kontrak baru dengan Marcus Rashford. MU diklaim telah menawarkan kontrak dengan gaji 300.000 pound sterling per pekannya. Namun sejauh ini kedua kubu masih belum mencapai kata sepakat. Jika ini terus berlangsung, MU mungkin harus melepasnya dalam waktu dekat. Atau jika mereka memperpanjang masa kerjanya 1 tahun lagi, maka MU mungkin akan harus melegonya pada musim panas 2023 nanti. Rashford sendiri sebelumnya sempat dikaitkan dengan klub seperti Paris Saint-Germain dan Real Madrid. Mantan bek Manchester United yaitu Jaap Stam mendukung Setan Merah mencari penyerang baru karena saat ini lini serang mereka kekurangan amunisi plus tidak semua pemain tampil sesuai ekspektasi. Manchester United pun harus dikaitkan dengan banyak pemain di lini serang. Usaha mereka kemudian mendapatkan dukungan dari Jaap Stam. Ia mengatakan, pencarian penyerang baru memang mutlak harus dilakukan, sebab selain kekurangan amunisi beberapa pemain yang ada pun belum bisa tampil sesuai ekspektasi.
Jebste menambahkan kehadiran pemain baru di lini serang ini sangatlah krusial bagi MU. Menurutnya, berkompetisi dengan pemain yang ada sekarang ini bisa beresiko, sebab nantinya MU bisa tidak tampil maksimal. Hal ini juga tentunya akan berpengaruh pada posisi mereka di klasemen Liga Inggris. Mantan pemain Manchester United Odion Ighalo menyarankan Cristiano Ronaldo untuk mencoba Liga Arab Saudi dan kepindahannya ke Timur Tengah akan masuk akal. Pemenang Ballon d'Or 5 kali Ronaldo dikaitkan dengan kepindahan ke Arab Saudi setelah kontraknya diputus Setan Merah jelang Piala Dunia 2022, dan Odion Ighalo yakin kepindahan itu akan bermanfaat bagi semua pihak. Odion Ighalo mengatakan kepada The Athletic tentang kemungkinan Ronaldo menyusulnya ke Arab Saudi. Saya ingin dia datang ke Saudi karena dia akan meningkatkan liga dan menambahkan lebih banyak basis penggemar ke liga ini. Orang-orang yang belum menonton akan mulai terlibat dengan liganya dan melihat sesuatu yang mereka lewatkan. Odion Ighalo menambahkan tentang opsi yang harus dipertimbangkan oleh bintang Portugal tersebut. Cristiano Ronaldo sangat ambisius dan saya pikir dia ingin bermain di tim Liga Champions dan mengakhiri karirnya dengan baik. Tetapi Anda tidak pernah bisa mengatakannya. Dia harus mengambil keputusan. Saya berharap yang terbaik untuknya dalam keputusan itu dan semoga dia datang ke Arab Saudi. Sebelum saya datang, saya pikir liga ini akan mudah, tetapi sekarang setelah bermain selama 2 musim, saya tahu ini salah satu yang terberat di wilayah ini. Al-Hilal memenangkan Liga Champions Asia pada tahun 2019 dan 2021 dan lolos ke Piala Dunia antar klub. Liga ini tumbuh lebih cepat dari yang saya harapkan. Lebih banyak pemain asing, pelatih, dan federasi juga mendukungnya. Dan Anda dapat melihat itu tercermin di tim Arab Saudi. Di timnas Inggris, Harry Maguire layaknya pemain mahal. Tapi di MU, supporter lebih senang dia jadi cadangan. Kendati kehilangan tempat di tim utama MU era manajer Erik ten Hag, Harry Maguire tetap jadi andalan timnas Inggris. Banyak timbul pertanyaan kenapa performa Maguire di timnas Inggris dan MU akan jauh berbeda. Gareth Southgate pun beri alasan. Menurutnya, Harry Maguire menjadi sosok yang lebih ketika bersama The Three Lions karena memiliki dukungan yang bagus. Sementara di MU, Maguire mungkin mendapatkan hal yang berbeda. Sekelompok supporter Manchester United dilaporkan telah membuat daftar sejumlah tuntutan yang nantinya harus dipenuhi oleh pemilik baru Setan Merah. Sekarang ini masih belum jelas siapa yang akan membeli Manchester United dari keluarga Glazer. Namun siapapun itu, mereka harus siap langsung mendapatkan tekanan dari supporter Setan Merah. Pasalnya ada sekelompok supporter yang telah membuat daftar sejumlah tuntutan bagi sang calon pemilik baru. Menurut laporan BBC Sport, setidaknya ada 5 poin yang mereka ajukan dalam sebuah surat terbuka. Isi surat tersebut menyatakan bahwa mereka ingin melihat sang pemilik baru berinvestasi ke dalam tim putra, putri, dan tim muda MU. Mereka juga diminta membenahi infrastruktur klub. Kemudian mereka ingin pemilik baru berkomitmen untuk tidak pernah lagi mengikuti kompetisi serupa dengan Liga Super Eropa tanpa persetujuan dari penggemar. Permintaan mereka juga termasuk keinginan pemilik baru untuk melunasi hutang klub. Satu lagi, pengganti keluarga Glazer nantinya juga diminta berbagi kepemilikan saham dengan mereka. Jadon Sancho tidak disertakan ke dalam skuad Manchester United yang bertolak ke Spanyol dan akan menjalani rangkaian latihan individu di Carrington. Manajer Manchester United Erik ten Hag belum lama ini dikabarkan marah kepada Jadon Sancho. Ia tidak puas dengan penampilan winger 22 tahun tersebut. Ten Hag menilai Sancho sebenarnya punya kemampuan luar biasa, namun performa belakangan ini dinilainya menurun. Erik ten Hag juga menilai Sancho tidak punya komitmen yang cukup untuk bermain maksimal bagi MU. Sang winger pun disebut menerima kritikan dari pelatih. Sancho sendiri sudah mendapatkan hukuman atas performa yang anjlok. Ia tidak dipanggil Gareth Southgate untuk membela timnas Inggris di Piala Dunia 2022. Kompetisi Premier League sekarang sedang libur karena adanya Piala Dunia 2022. Karena itu digunakan skuad MU untuk menggelar latihan dan uji coba. Sekarang ini skuad Manchester United hendak menggelar latihan di Spanyol, namun mereka tidak menyertakan Jadon Sancho dalam rombongan tersebut. Di Spanyol nanti MU akan berlatih tanding melawan 2 tim La Liga. Keduanya adalah Cadiz dan Real Betis.
David De Gea mengungkapkan bahwa keinginan Erik ten Hag memang cukup sulit. Erik ten Hag menjadi harapan baru MU untuk kembali bersaing di level top. Musim ini menjadi yang perdana bagi manajer asal Belanda itu di Old Trafford. Setan Merah cukup kesulitan pada awal ten Hag menjabat sebagai manajer. Tapi kini ada harapan bahwa MU bisa kembali disegani di sepak bola Eropa. Hal itu dituturkan oleh penjaga gawang sekaligus salah satu pemain senior MU, David De Gea. Sosok yang tidak masuk dalam skuad Spanyol untuk Piala Dunia 2022 itu menjelaskan keinginan Erik ten Hag. Saya pikir tahun ini kami ingin mendikte permainan dan ingin menguasai bola. Kami mencoba untuk bermain dari belakang dan menekan lawan. Menekan tinggi di bagian lawan, buka De Gea. Kami berusaha menjaga bola di area lawan, mencoba mencetak gol dan memenangkan pertandingan. Awal musim yang berat. Setelah itu kami mulai memainkan sepak bola yang luar biasa, memenangkan pertandingan. Kami memiliki manajer baru dan pemain baru. Jadi kami membutuhkan sedikit waktu untuk mengetahui cara bermain yang diinginkan manajer. Tapi saya pikir kami berada di jalur yang benar untuk memenangkan pertandingan dan bermain dengan sangat baik.